Folat atau B9 adalah vitamin yang didapatkan melalui sumber pangan, seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Dan inilah anggota kelompok kami. Absorpsi folat terjadi di duodenum dan jejunum proksimal. Folat makanan dihidrolisis dari bentuk poliglutamat menjadi monoglutamat. Penyerapan bentuk monoglutamat terjadi sebagian melalui proses transport jenuh dengan pH optimum asam yang melintasi apikal brush border melalui transporter folat berpasangan PCFT dan RFC di jejunum yang bekerja pada pH netral. Setelah diabsorpsi, asam folat diubah menjadi 5-metil tetrahidrofolat sebelum dilepaskan ke sirkulasi portal. Sumber folat ada di bayam, kacang polong, tomat, jeruk, alpukat, dan hati ayam. Transportasi folat. Folat yang diserap ke dalam enterosit melalui proton coupled folat transporter atau PCFT di usus halus, terutama duodenum dan jejunum, berada dalam bentuk monoglutamat. Folat diekspor oleh MRP3 ke vena porta hepatica, lalu dapat disimpan sebagai poliglutamat di hati melalui enzim poliglutamat sintase, ataupun ke vena hepatica untuk sirkulasi sistemik memenuhi kebutuhan reaksi one carbon di jaringan perifer. FR-alpha diekspresikan dalam tingkat rendah dan terdapat pada permukaan luminal sel epitel dari paru-paru, ginjal, plexus choroid, beta. Lalu FR-beta ditemukan di plasenta, timus, dan limfa. Selanjutnya ada FR-gamma diekspresikan dalam tingkat rendah pada jaringan hematopoietik seperti sumsum tulang, limfa, dan timus. Fun fact, FR-alpha dan FR-beta terikat dengan glikosilfosfatidilinositol atau GPI untuk melekat pada membran sel, sedangkan isoform FR-gamma tidak memiliki GPI. Interaksi folat dengan zat gizi lainnya. Yang pertama, folat dengan vitamin B12 mendukung proses pembelahan dan replikasi sel, serta berperan dalam metabolisme homocysteine dengan bertindak sebagai kofaktor dalam sistem metionin dari homocysteine. Yang kedua, folat dengan vitamin B2. B2 prekursor untuk koenzim dalam metabolisme folat. Yang ketiga ada folat dan vitamin C. Vitamin C ini membatasi degradasi koenzim folat alami dan asam folat di lambung. Yang keempat, folat, vitamin B6, dan B12 sebagai regulator utama metabolisme satu karbon dapat mengurangi konsentrasi homocysteine plasma. Serta one pathway metionin sintase. Sintesis metionin dari homocysteine bergantung pada folat dan vitamin B12 sebagai kofaktor. Jalur lainnya memerlukan dua enzim yang bergantung pada vitamin B6. Fungsi asam folat dan kaitannya dengan metabolisme. Asam folat ini merupakan akseptor atau reseptor unit satu karbon dan berfungsi sebagai koenzim yang terlibat dalam sintesis pirimidin dan purin, serta berbagai reaksi metilasi sehingga folat ini berperan krusial dalam siklus satu karbon. Asam folat menyediakan gugus metil untuk sintesis timidilat dan purin. Satu karbon yang berasal dari serin ditransferkan ke tetrahidrofolat, kemudian glisin dan 5,10 metilen tetrahidrofolat yang dihasilkan oleh serin hidroksimetil transferase. Timidilat sintase bekerja pada konversi deoksiuridin 5-fosfat menjadi deoksitimidin 5-fosfat, yang merupakan prekursor untuk sintesis DNA. Folat dalam bentuk 10-formil tetrahidrofolat diperlukan untuk sintesis de novo adenina dan guanina. 10-formil tetrahidrofolat ini membentuk cincin purin di C2 dan C8. Folat mengkatalisis konversi histidin menjadi asam glutamat dan serin menjadi glisin. Folat ini juga dapat membantu memperbaiki basa DNA, menjaga stabilitas DNA, dan perbaikan respon kerusakan DNA. Folat ini juga berperan dalam sintesis homocysteine. 5-metil tetrahidrofolat mengkonversikan metionin menjadi homocysteine yang penting untuk pengendalian ekspresi gen. Asam folat ini juga berkaitan dengan produksi guanosin trifosfat yang diperlukan untuk tetrahidrobiopterin sebagai kofaktor dalam produksi berbagai neurotransmitter. Defisiensi B9 folat dan mekanisme. Yang pertama, anemia megaloblastik. Terjadi karena terganggunya konversi DAM menjadi DTMP. Dalam keadaan normal, DAM dikonversi menjadi DTMP dengan adanya enzim timidilat sintetase yang membutuhkan koenzim folat. Pada defisiensi folat, DAM diubah menjadi DUTP melebihi kapasitas kerja enzim DUTP dalam sel melalui konversi kembali menjadi DAM. Akibatnya, terjadi penumpukan DUTP di dalam sel sehingga terjadi kelambatan dalam sintesis neutral tube defect
dapat menyebabkan kelainan berat yang mengenai jaringan non-hematopoiesis, yaitu neutral tube defect atau NTD, yang jika terjadi dapat berupa isolat NTD atau tanpa disertai kelainan kongenital lain. Hal ini dapat dicegah dalam pemberian folat yang bukan disebabkan oleh makanan alami. Kelebihan asupan asam folat dapat memicu efek toksik, mempercepat perkembangan lesi preneoplastik sehingga dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal. Selain itu, hipervitaminosis dapat mengganggu fungsi sel NK atau neutral killer, juga dapat menutupi defisiensi B12 serta meningkatkan resiko neuropati. Efek samping hipervitaminosis B9 antara lain yaitu menyebabkan mual, gangguan pencernaan, dan ruam pada kulit. Untuk dosis yang direkomendasikan per hari menurut AKG, bayi atau anak 0-11 bulan yaitu 80 mcg, bayi atau anak 1-3 tahun mengonsumsi 160 mcg, bayi atau anak 4-6 tahun mengonsumsi 200 mcg, bayi atau anak 7-9 tahun mengonsumsi 300 mcg. Laki-laki dan perempuan usia 10-80 tahun ke atas mengonsumsi 400 mcg. Untuk ibu hamil ditambah